Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Andrew Head. Dan di kesempatan kali ini saya akan mereview SaintCloud Made Paraos Pink teman-teman. Dan yang seperti teman-teman lihat ini dari box depannya ini si paraosnya, dan ini bentuk objeknya, dan figur ini buatan tahun 2014 ya teman-teman. Dan saya rasa ini juga sudah cukup langka Pink ini. Dan kita lihat box sampingnya, ini ada Pandora boxnya SaintCloud Made Pink Surplice ya, ini bentuknya ini Pink, sisi sebelah satunya juga sama, dan di box belakangnya ini mengeluarkan jurusnya Balance of Course, dan ini style, dan di sini ada 3 face. Ini yang 2 memakai tiara, yang ini tidak, dan ini bentuk objeknya. Dan di box atasnya hanya begini saja, box bawahnya juga gini, dan langsung saja kita buka isinya. Dan di dalamnya kita ada 3 blister. Ini kita lihat blister yang pertama, ini dari armor kepala, armor lengan. Armor lengannya ini berbeda, ini armor tangannya, armor lutut, ini armor paha, armor kaki. Dan di blister yang kedua ini adalah kerangka bentuk objeknya, ini ada ekornya, dan yang sini ini adalah sayapnya. Ini armor tubuhnya, ini armor perut juga, roknya menjadi satu. Dan di blister ketiga ini ada 2 wajah, faceplate-nya pengganti, ini memejamkan mata. Ini seperti apa ya teman-teman, menggigit, giginya menggigit. Ini armor kepalanya, ini kelihatannya part untuk objek nanti, dan ini untuk kepalanya objek. Dan di sini ada 4 pasang, yang ini menggenggam, yang 2 ini, yang ini kayak mencengkram, dan yang ini jarinya di kepala dibuka begini. Dan yang 2 ini untuk memegang harpanya ini. Dan ini ada 2 pasang pelindung tangan ya teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum kita rakit, kita lihat manual booknya dulu. Ini dari depan, dan ya seperti ini Pinknya. Ini nanti bentuk objeknya. Di video saya selanjutnya pasti akan saya buat video merakit ke bentuk objeknya. Dan untuk bagian dalamnya ini adalah part-part yang kita dapat, yang di paling kiri. Dan yang di tengah ini adalah proses untuk merakitnya seperti ini. Dan yang sisi kanan ini adalah cara merakit ke bentuk objek. Kelihatannya rumit ini ke bentuk objek, tapi disitulah keasikan dari SaintCloud Made. Dan kita lihat figurnya, ini Pinknya, rambutnya ini cukup oke ya teman-teman, rasanya seperti halus gitu ya teman-teman. Dan artikulasinya seperti biasa saja, tidak usah saya jelaskan, nanti kelamaan. Langsung kita rakit saja, mulai dari kaki, karena saya ini paling suka adalah merakit dari kaki. Nah, ini, dan ini lututnya. Lututnya nanti dulu, ini armor kakinya saja dulu. Dan ini kita pasang. Ini armor lutut ya. Nah, ini agak susah, tidak mau menempel ya teman-teman. Ya, seperti ini armor kakinya. Sekarang kita menuju ke sisi satunya. Dan paraos ini adalah 108, salah satunya dari Spectre Hades ya teman-teman. Dan paraos ini saya rasa tokoh yang cukup unik ya, karena jurusnya ini
kalau saya bilang cukup mengerikan ya, yaitu balance of course. Ini armor kaki lututnya ini gampang lepas, tapi tak apa-apa, nanti saya betulkan gini. Dan untuk semua part kakinya ini dari besi ya teman-teman. Ini armor lututnya gampang lepas. Ini sudah saya betulkan, nanti andai kalau lepas lagi saya betulin lagi saja teman-teman. Sekarang berikutnya ke armor tangannya saja, kesukaan saya. Dan Parao ini yang kembali tadi cerita tentang jurusnya itu The Balance of Course. Ini kalau di Seiya, di zamannya Seiya ya teman-teman, itu dia ketemu dengan Andromeda dan Seiya, dan dia melancarkan aksinya, yaitu mengeluarkan jurusnya Balance of Course, yaitu mengeluarkan jantung ya teman-teman. Jantungnya dikeluarkan, tapi sebelum jantung saya dan Andromeda keluar, seingat saya ada gangguan dari Orpi Lyra ya teman-teman. Ini tangannya sudah terpasang, tadi sempat mencelat ya teman-teman. Ini saya pasang yang gini, nanti kalau mengasihkan harpanya itu mudah ya. Dan waktu itu seolah-olah Orpi ini setelah itu menyerang Seiya ya dengan Stringer Nocturne-nya, padahal itu sebenarnya adalah untuk menyelamatkan Seiya dan Sun, karena di tempat dunia bawah itu neraka itu Orpi juga sangat senang bertemu dengan seorang Sen ya teman-teman. Tangannya sini, ini kita pasang yang ini nanti untuk untuk memetik harpa ya teman-teman. Posenya nanti saya ingin mencoba membuat pose battle dengan Orpi ya teman-teman. Ini tangannya gini, ini sudah terpasang. Selanjutnya adalah armor tubuhnya. Ini dari tangan, ini armor lengannya ini berbeda, ini seperti ini, dan yang ini berada banyak garis-garisnya, dan ini cukup cantik sekali kalau menurut saya armornya. Dan ini untuk tubuhnya, ini kita lepas kepalanya saja, walaupun ini sebenarnya juga tidak terlalu mengganggu. Dan untuk bagian tubuhnya kita ke perutnya dulu. Perutnya ini seperti ini untuk bagian belakangnya, dan ini bagian depannya perut, dan juga ini ada roknya. Ini nanti langsung ditempelkan begini teman-teman ya, dari depan, dan ini dari belakangnya. Karena untuk yang masih versi reguler ini masih tidak memakai seperti ikat pinggang lalu ada colokannya, itu enggak. Ini masih yang ditempelkan itu adalah armor perutnya atau armor roknya ya kalau di versi reguler. Dan setelah itu ini kita ke bagian tubuhnya. Nah, untuk bagian ini depannya, ini armor dadanya ini dilepas, dan ini kita pasangkan begini, dipasangkan di sini. Ya, seperti ini. Setelah itu nanti ini dadanya kita tutup
ya ini, dan belakangnya ini ada lubang, nanti bisa dikasih colokan sayap. Dan sebelum itu kita ke bagian ini, bahunya ini cukup keren sekali teman-teman kalau menurut saya. Ini ke bahu kirinya, ini armornya kita pasang. Dan yang sisi satunya juga sama. Ini di sini ya, begini teman-teman, begini. Dan di bagian sini kita pasang ini sayapnya, dan sayapnya ini seperti ini. Ini hanya bisa dinaik turunkan saja, tidak bisa diputar. Sisi kanan kiri sama. Nah, ini dicolokkan di sini. Ya, dan setelah itu kita pasang kembali rambut kepalanya. Ini kalau memakaikan tiaranya ini cukup ya teman-teman, paling simple ya diantara Saint Claude Myth lainnya, karena ini rambutnya hanya tinggal kita lepas saja dan kita ganti ini dengan yang ini, ada yang berlubang ini ya. Dan ini tiaranya ini sangat kecil, dan di sininya ada seperti ular kobra ya teman-teman. Dan biasanya untuk tiara atau helm ini terbuat dari plastik ya teman-teman, dan ini hanya ditancapkan begini saja. Biasanya kalau Saint Claude Myth itu kalau yang tiara diselip-selipkan di ada rambut-rambutnya itu, tapi kalau untuk para ini tidak. Dan saya rasa ini sudah selesai teman-teman, cukup keren. Ini bisnisnya saya singkirkan dulu saja seperti ini teman-teman. Dan seperti biasa saya sedikit cerita saja tentang tokoh ini. Para Sphinx ini kalau di Lost Canvas dia pertama kali muncul itu yaitu pada waktu Radamantis kembali dari misinya yang gagal ya teman-teman. Dan setelah itu kesetiaan Radamantis itu dipertanyakan ya, dan Paroh ini ada di situ, di sana di depan Yang Mulia Hades juga. Dia menawarkan balance of course-nya itu, yaitu menimbang jantungnya Radamantis dengan bulu Ma'at ya teman-teman. Kalau seimbang berarti Radamantis itu setia, dan kalau tidak seimbang berarti Radamantis itu tidak setia ya. Dan tidak pakai lama Radamantis pun marah karena dia bilang, jurusmu terlalu lama, biar saya sendiri saja yang mengambil jantungku. Dan jantungnya sama Radamantis diambil, dijebol dadanya sendiri, dan ditimbang ternyata adalah seimbang ya. Dan dari situ Yang Mulia Hades percaya ya kalau Radamantis itu setia ya, karena dengan cara mengambil jantungnya pun sudah tidak perlu diragukan lagi kesetiaannya. Dan setelah itu Paroh ini dia menjaga pintu gerbang istana Hades ya teman-teman. Jadi para Saint ini sedang menuju ke tempatnya Hades, dan dia sudah menjaga pintu gerbangnya itu. Dan para Saint yang di barisan terdepan pun terkena jurusnya Paroh ini, the balance of course, dan jantung para Saint itu pun keluar dan ditimbangnya ke timbangan itu, ditimbang dengan bulu Ma'at, dan kebanyakan para Saint itu tidak seimbang. Dan kalau tidak seimbang yang terjadi adalah para tubuh Saint itu menjadi abu ya teman-teman, dan sangat mengerikan ya. Padahal itu dengan Paroh ini dia bisa mengendalikan dengan kosmonya ya teman-teman, tapi dia dengan kedoknya itu menganggap para Saint adalah hanya sampah ya teman-teman. Dan waktu itu Pegasus Tenma dia menawarkan jantungnya juga untuk mengukur kesetiaan ya, karena Paroh ini meledek terus kalau para Saint itu tidak setia.
Dan juga Athena pun juga membela Parasennya, kalau Parasen mereka tuh berjuang demi kebenaran dan rela mengorbankan nyawa untuk Athena ya teman-teman. Saya lihat kan dari agak dekat juga saja teman-teman, seperti ini. Dan waktu Para mengeluarkan jurusnya Balance of Course, tetapi sama Sagittarius Sisyphus dihalangi ya, sehingga Pegasus pun tidak terkena, dan yang terkena adalah Sisyphus itu, dan jantungnya Sisyphus keluar. Dan setelah jantungnya keluar, sama Paroh ini jantungnya ditimbang ya, dan di luar dugaan ternyata jantungnya ini sama bulu maat itu seimbang ya, dan terbukalah gerbangnya Hades itu, dan Sisyphus pun berhasil untuk mengalahkan Paroh ini. Tapi sebelum Paroh ini mati ya teman-teman, dia mengeluarkan kutukan Paroh ya, sehingga pintunya itu tertutup, dan untuk membukanya harus menggunakan jurus ledakan Big Bang ya. Dia itu menggunakan 3 Golsen dengan Athena Exclamation ya teman-teman. Ini cukup keren sekali ya teman-teman. Kalau kita lihat bentuk surplusnya ini sangat keren, juga dari harpanya ini cukup mengkilat juga. Rasanya bagus sekali teman-teman, strukturnya, lekuannya ini wah cantik sekali surplus ini, dan cukup unik juga. Semoga saja Bandai sering-sering membuat Spectre ya teman-teman. Jadi seperti ini. Dan sebelum saya tutup, saya coba pose battle dengan Orpi ya teman-teman. Dan ini saya bingung mau memose apa, karena yang paling bagus itu juga pose ini teman-teman, membawa harpa. Dan sebelum kita tutup, saya sambil cerita saja. Dan ini adalah duel Satria atau Spectre yang menggunakan senjata sebagai musik. Sebenarnya Paroh ini iri ya dengan Orpi, karena Hades sangat menyukai musiknya Orpi ya teman-teman, sehingga pada waktu Orpi meminta tolong Hades untuk menghidupkan Eurydice ya, kekasihnya Orpi ini, Paroh ini mengambil kesempatan pada waktu Orpi ini mau kembali dengan Eurydice. Dia membuat jalan keluar palsu ya, sehingga Orpi dan Eurydice ini tidak bisa keluar, dan si Eurydice ini akhirnya menoleh ke belakang ya. Dan menoleh ke belakang itu adalah pantangan ya, karena itu tidak boleh. Dan akhirnya Eurydice pun berubah menjadi batu ya, dan sedihlah si Orpi ini. Dan setelah dia tahu kalau itu adalah perbuatan Paroh, dia pun harus membalas, dan akhirnya terjadilah duel musik ini. Dan akhirnya Orpi pun berhasil untuk membalaskan dendamnya ya teman-teman. Dan saya rasa cukup sekian dulu saja video dari saya, cukup sederhana, tapi semoga teman-teman terhibur ya, karena saya ini tidak begitu pandai untuk bicara ya teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang setia menyaksikan video saya. Semoga selalu sehat ya teman-teman, dan apa yang diimpikan terkabul, saya doakan. Dan jangan lupa burn your cosmo. Bye bye.